Seorang perempuan berusia 24 tahun baru melahirkan anak pertama 3 bulan yang lalu datang ke bidan praktek mandiri menyatakan ingin menggunakan KB pil dan tetap ingin menggunakan ASI eksklusif. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tentang latihan uji kompetensi bidan dan SKB CPNS bidan. Buat yang penasaran, stay tune terus ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Terima kasih. Kita langsung ke soal nomor 1. Seorang perempuan 28 tahun menyatakan hamil 9 bulan. Datang ke bidan praktek mandiri pukul 08.00 dengan keluhan kencang-kencang teratur sejak jam 5.00 WIB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 96 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, dan HIS-nya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Denyut jantung janin 128 kali per menit. Pembukaan serviks 5 cm, ketuban utuh, penurunan kepala 3/5, sutura teraba bersesuaian. Kapankah pemantauan kemajuan persalinan pada kasus di atas? Kita lihat bahwa tanda-tanda vital ibu tersebut dalam keadaan normal. Denyut jantung janin juga dalam keadaan normal. Penurunan kepala 3/5, sutura teraba bersesuaian. Yang menjadi pertanyaannya, kapan pemantauan kemajuan persalinan pada kasus di atas? A. Jam 10.00, B. Jam 11.00, C. Jam 12.00, D. Jam 13.00, atau E. Jam 14.00. Ya, yaitu C. Jam 12.00. Mengapa jam 12.00? Ini dia pembahasannya, di mana kemajuan persalinan itu ditandai dengan pembukaan serviks, termasuk juga penurunan kepala. Nah, di sini untuk pembukaan serviks itu dengan VT dilakukan setiap 4 jam sekali. Nah, untuk yang lainnya seperti DJJ 30 menit sekali, nadi 30 menit sekali, tekanan darah dan temperatur setiap 4 jam sekali. Kemudian produksi urin, aseton, dan protein urin itu setiap 2-4 jam. Jadi, untuk VT pembukaan kemajuan persalinan, penurunan bagian terbawah janin itu setiap 4 jam. Nah, dari soal kita ketahui bahwa datang pukul 8, dilakukan pemeriksaan pukul 8, berarti 4 jam kemudian ialah pukul 12. Kita ke soal nomor 2. Seorang remaja mempunyai kebiasaan makan berlebihan, tetapi diikuti dengan muntah yang berlebihan, yang dilakukan sendiri. Hal ini dilakukan karena remaja tersebut takut gemuk. Apakah diagnosa kasus di atas? A. Nausea, B. Bulimia, C. Vomitus, D. Anoreksia, atau E. Hipokalemia. Nah, di mana pada kasus dikatakan bahwa remaja mempunyai kebiasaan makan berlebihan tetapi diikuti dengan muntah yang berlebihan atas perlakuan sendiri. Nah, apakah diagnosa kasus tersebut? Ya, yaitu bulimia. Apa itu bulimia? Bulimia nervosa adalah kelainan cara makan yang terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus-menerus. Bulimia adalah kelainan pola makan yang sering terjadi pada wanita. Kelainan tersebut biasanya merupakan suatu bentuk penyiksaan terhadap diri sendiri. Hal-hal yang paling sering dilakukan oleh lebih dari 75% orang dengan bulimia nervosa adalah membuat dirinya muntah, kadang-kadang disebut pembersihan. Jadi dengan perlakuan muntah sendiri itu kita sebut dengan diagnosa bulimia. Nah, untuk nausea itu ialah mual dan muntah. Sedangkan vomitus itu ialah muntah, dan anoreksia itu gangguan makan yang ditandai dengan rasa takut yang berlebihan bila berat badan bertambah dan gangguan persepsi pada bentuk tubuh. Sedangkan hipokalemia itu kondisi ketika tubuh kekurangan kalium atau potasium.
Nah, kita ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 25 tahun 2 menit yang lalu telah melahirkan bayinya di tempat bidan praktek mandiri secara spontan. Plasenta belum keluar. Untuk memastikan lepasnya plasenta, bidan menegangkan tali pusat, kemudian rahim diketuk-ketuk, lalu merasakan getarannya pada tali pusat. Disebut apakah prasat yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Klein, B. Kushner, C. Schultz, D. Manuaba, atau E. Strassman. Nah, di mana bidan tersebut menegangkan tali pusat, kemudian rahim diketuk-ketuk untuk memastikan lepasnya plasenta. Prasat apakah yang dilakukan oleh bidan tersebut? Ya, yaitu Strassman. Ini dia penjelasannya. Untuk mengetahui tanda-tanda pelepasan plasenta sudah lepas atau tidak, itu ada 3 tanda pelepasan plasenta. Yang pertama, fundus globuler, kemudian adanya semburan darah, dan tali pusat bertambah panjang. Nah, untuk pengeluaran plasenta tersebut atau untuk mengetahui lepasnya plasenta tersebut ada 3 prasat. Yang pertama, prasat Kushner, ialah dengan meletakkan tangan disertai tekanan pada atas simfisis, tali pusat ditegangkan, maka bila tali pusat masuk atau belum lepas, jika diam atau maju berarti sudah lepas. Sedangkan prasat Klein itu saat ada his, rahim tidak kita dorong sedikit, bila tali pusat kembali atau belum lepas, itu berarti belum lepas, berarti jika diam atau turun berarti sudah lepas. Sedangkan Strassman itu tegangkan tali pusat dan ketok fundus, bila tali pusat bergetar berarti belum lepas, jika tidak bergetar yaitu sudah lepas. Rahim menonjol di atas simfisis, tali pusat bertambah panjang, rahim bundar dan keras, keluar darah secara tiba-tiba. Nah, berarti di mana rahim diketuk itu merupakan prasat dari Strassman. Oke, kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan berumur 20 tahun, hamil 4 bulan, datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh keluar darah encer dari jalan lahir, nyeri abdomen. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, TFU antara pusat dan simfisis, serviks tertutup. Apakah diagnosis untuk kasus tersebut? A. Abortus komplit, B. Abortus spontan, C. Abortus incipient, D. Abortus imminens, dan E. Abortus incomplete. Lihat kasusnya, hamil 4 bulan, mengeluh keluar darah encer dari jalan lahir, kemudian ada nyeri abdomen. Tanda-tanda vital baik, TFU-nya antara pusat dan simfisis, di mana serviks tertutup. Serviks tertutup ini kita harus jeli di mana untuk menentukan diagnosa. Ya, jawabannya ialah abortus imminens. Kenapa abortus imminens? Di mana abortus imminens itu abortus yang mengancam, bisa saja abortus atau bisa saja tidak, begitu, dimana ada perdarahan pervaginam dan jalan lahir masih tertutup. Nah, ini kita kadang hampir bingung membedakan antara abortus imminens dengan abortus incipient. Sedangkan abortus incipient itu dimana jenis keguguran ini sedang berlangsung, kemudian serviks yang telah mendatar, hasil konsepsi masih berada lengkap di dalam rahim. Yang membedakannya di mana di sini jalan lahir masih tertutup, sedangkan di sini di mana serviks itu ditandai telah mendatar. Sedangkan abortus incomplete itu ialah abortus yang sedang berlangsung, di mana janin bisa saja masih utuh di dalam rahim atau hanya keluar sebagian. Keguguran tidak dapat dihindari karena mulut rahim sudah terbuka dan terjadi perdarahan disertai nyeri perut. Nah, kalau untuk abortus komplit itu di mana abortus telah terjadi dan hasil konsepsi tersebut sudah keluar seutuhnya. Nah, ibu hamil yang mengalami ini akan mengalami perdarahan vagina serta nyeri perut seperti sedang melahirkan. Biasanya abortus komplit terjadi pada usia kehamilan kurang dari
12 minggu. Nah, kemudian abortus yang berikutnya ialah misabortion, keguguran yang ditandai dengan embrio atau fetus telah meninggal dalam kandungan sebelum kehamilan 20 minggu dan hasil konsepsi seluruhnya masih dalam kandungan. Sedangkan abortus habitualis ialah abortus berulang, di mana keguguran yang terjadi sebanyak 3 kali berturut-turut atau lebih pada satu penderita akibat gangguan yang terjadi pada sistem reproduksi. Berarti jawabannya ialah abortus imminens, di mana serviks masih tertutup. Kita ke soal nomor 5. Seorang remaja umur 18 tahun datang ke bidan praktek mandiri bersama ibunya untuk konsultasi tentang kebiasaan anak yang suka masturbasi 1 tahun terakhir. Anak merasa takut dan cemas karena sudah melakukan kebiasaan yang tidak baik. Apakah konseling yang tepat untuk kasus tersebut? A. Menyarankan untuk mengurangi pergaulan. B. Menyarankan untuk tidak mengakses internet. C. Menyarankan untuk lebih dekat dengan orang tuanya. D. Menyarankan untuk lebih aktif dalam kegiatan yang positif. Atau E. Memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, kita lihat di kasus bahwa anak tersebut kebiasaan melakukan masturbasi 1 tahun terakhir. Nah, apa konseling yang harus kita berikan? Kalau untuk menyarankan mengurangi pergaulan, saya rasa tidak benar. Kalau seandainya pergaulannya positif, pasti juga akan melakukan hal yang positif. Sedangkan menyarankan untuk tidak mengakses internet, ini juga tidak. Kemudian menyarankan untuk lebih dekat dengan orang tuanya. Pada soal tidak ada dikatakan bahwa orang tua tidak memperhatikan anak atau broken home, itu di kasus tidak ada disebutkan, berarti ini juga tidak. Menyarankan untuk lebih aktif dalam kegiatan yang positif. Kemudian yang E, memberikan konseling tentang kesehatan reproduksi. Nah, di sini juga tidak ada membahas tentang kesehatan reproduksi, berarti jawabannya ialah D, menyarankan untuk lebih aktif dalam kegiatan yang positif. Nah, apabila anak tersebut melakukan hal-hal yang positif, maka dia juga akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif pula, dan dibarengi dengan pergaulan yang baik, kemudian kedekatan dengan orang tua, ya seperti itu. Soal nomor 6. Seorang perempuan berumur 26 tahun melahirkan anak pertama 4 jam yang lalu di bidan praktek mandiri. Saat ini belum berani turun dari tempat tidur dan belum buang air kecil karena takut jahitannya sobek. Hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda vital dalam batas normal, TFU setinggi pusat, blas penuh, kontraksi uterus baik. Apakah tindakan bidan yang tepat untuk masalah tersebut? Nah, dari kasus ini kita lihat bahwa ibu belum berani turun dari tempat tidur dan belum buang air kecil karena takut jahitannya sobek. Di sini kita harus menganjurkan ibu untuk buang air kecil. Kenapa? Karena apabila blas penuh, nah bisa saja kontraksi uterus itu terganggu, menimbulkan perdarahan. Jadi kita harus menganjurkan ibu untuk buang air kecil, termasuk membantu ibu mobilisasi dini. Oke, kita ke soal nomor 7. Seorang perempuan berusia 24 tahun baru melahirkan anak pertama 3 bulan yang lalu, datang ke bidan praktek mandiri menyatakan ingin menggunakan KB pil dan tetap ingin menggunakan ASI eksklusif. Alat kontrasepsi apakah yang tepat untuk ibu tersebut? A. Pil mini, B. Pil kondar, C. Pil bifasik, D. Pil trifasik, atau E. Pil kombinasi. Ya teman-teman, benar, yaitu pil mini atau mini pil, di mana si ibu masih menyusui postpartum 3 bulan yang lalu, kemudian ibu ingin tetap ASI eksklusif, di mana untuk ibu menyusui itu ada 3 jenis kontrasepsi yang aman untuk ibu menyusui. Yang pertama yaitu pil progestin atau mini pil, kemudian suntik depo, dan alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Oke, kita ke soal nomor 8. Seorang perempuan usia 38 tahun melahirkan secara spontan per pagi 6, bayi kembar berjenis kelamin perempuan semua. Lahir menangis kuat dengan berat badan bayi pertama 2.600 gram,
berat lahir bayi kedua 1.500 gram. Bidan akan melakukan rujukan ke rumah sakit tetapi istri dan suami menolak. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus di atas? A. Memberikan informed choice. B. Memberikan informed consent. C. Segera mencari alat transportasi ke rumah sakit. D. Konseling tentang tanda bahaya bayi baru lahir. Atau E. Menyarankan orang tua bayi untuk konsul ke dokter anak. Ya, yaitu B. Memberikan informed consent, di mana pada kasus tersebut orang tua menolak untuk dilakukan rujukan. Menolak untuk melakukan rujukan. Jadi kita harus memberikan informed consent untuk penolakan tindakan rujukan. Kenapa? Apabila terjadi suatu hal yang di luar dugaan kita atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka kita telah memberikan informed consent yang telah disetujui oleh keluarga, di mana keluarga menolak untuk dirujuk. Jadi keluarga harus tetap siap menerima konsekuensi yang mungkin terjadi, dan juga informed consent ini juga sebagai alat pelindung untuk tenaga kesehatan. Oke, kita ke soal nomor 9. Seorang bidan memimpin persalinan kala 2 di Polindes. Bidan mengajarkan cara meneran yang baik pada ibu. Peran apakah yang dilakukan oleh bidan? A. Peneliti, B. Pendidik, C. Pelaksana, D. Pengelola, atau E. Investigator. Ya, yaitu sebagai bidan pelaksana. Kenapa sebagai bidan pelaksana? Di mana bidan tersebut yang melakukan tindakan pemimpinan persalinan kala 2. Jadi bidan tersebut sebagai pelaksana. Soal nomor 10. Seorang perempuan 25 tahun datang ke bidan mengeluh kencang-kencang dari jam 08.00. Sudah mengeluarkan lendir darah. Sebelum melakukan pemeriksaan, bidan mencuci tangan kemudian menggunakan sarung tangan. Selama memberikan asuhan, bidan menggunakan alat pelindung diri dengan tertib. Tujuan MDGs yang keberapakah tindakan bidan tersebut? Dari kasus tersebut, di mana bidan ini melakukan tindakan sesuai dengan SOP atau SPO, menggunakan APD dengan tertib, dan memberikan asuhan sesuai standar. Tujuan MDGs keberapakah yang sudah dilakukan oleh bidan tersebut? Ya, teman-teman benar, yaitu MDGs yang kelima. Ini dia penjelasannya, di mana ada 7 tujuan MDGs. Kita langsung ke poin yang kelima, yaitu di mana bidan meningkatkan derajat kesehatan ibu, sehingga bidan telah melakukan tujuan MDGs yang kelima. Nah, tujuan yang ke-1, 2, 3, 4, 6, dan 7 teman-teman bisa pahami. Oke, teman-teman, sekian dulu latihan soal uji kompetensi bidan dan SKB CPNS bidan. Semoga video ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang sedang akan mengikuti uji kompetensi bidan, mudah-mudahan teman-teman semuanya lulus. Begitu juga teman-teman bidan yang mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, mudah-mudahan juga lulus. Amin. Jangan lupa dukung terus ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video aku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Lima, 4, 3, 2, 1, subscribe.